Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Tata Busana Budaya Sunda pada mata kuliah Budaya Sunda dengan dosen pengampu Bapak Soprian Hendrayana SPD MPD dan Ibu Dr. Randa AA Saraswati MPD. Yang dimana kelompok 3 ini terdiri dari Lita Sari Nurulita dengan NPM 205060170, Siti Hoirunisa dengan NPM 205060187, Putri Febrianti dengan NPM 205060207, dan saya sendiri Riviani Suparia dengan NPM 205060212. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, Lita Sari. Baik, terima kasih kepada Rifki. Di sini saya akan membacakan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Dalam Moanas dan kawan-kawan pada tahun 1983 dipaparkan bahwa pada zaman dahulu di masyarakat Sunda terdapat pelapisan dan golongan-golongan dalam masyarakat yang hingga kini pada beberapa keluarga Sunda ada yang masih menjunjung tinggi perbedaan status sosial ini. Lapisan dalam masyarakat ini terbagi menjadi dua lapisan besar, yaitu lapisan menak dan lapisan cacah atau soma. Lapisan menak merupakan lapisan bangsawan dan lapisan cacah merupakan lapisan rakyat jelata. Sedangkan kelompok menak terbagi menjadi dua, yaitu didasarkan pada keturunan bergelar Raden dan kelompok menak yang didasarkan pada kedudukan sebagai pegawai negeri yang disebut priayi, yang dianggap memiliki tingkat sosial paling tinggi, terutama para abtenar pamong praja. Nah, kelompok caca dianggap sebagai golongan yang menempati tingkat sosial yang paling rendah. Mereka terdiri dari kaum pedagang, kaum buruh rendahan, kaum petani di desa, buruh tani, kuli harian, dan sebagainya. Tetapi selain itu juga terdapat kelompok cacah yang mendapat kedudukan di dalam pemerintahan atau pangkat disebut santana atau golongan menengah atau kaum pelajar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tata busana. Kata busana diambil dari bahasa Sangsekerta yaitu busana. Di dalam bahasa Jawa dikenal dengan busono. Pada kedua bahasa ini artinya sama, yaitu perhiasan. Tata busana adalah karya yang menampilkan suatu keindahan pakaian atau busana di mana pakaian atau busana yang dihasilkan dapat dinikmati keindahannya oleh orang lain dan dapat menghasilkan suatu produk sehingga mempunyai nilai sendiri. Selanjutnya, di sini ada menurut Trianto pada tahun 2003, busana adalah bahan tekstil atau bahan lain yang sudah dijahit atau tidak dijahit yang dipakai atau disampirkan untuk tubuh seseorang. Sedangkan menurut Ernawati dan kawan-kawan pada tahun 2008, busana merupakan segala sesuatu yang kita pakai mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Busana ini mencakup busana pokok, pelengkap, yaitu milenaris dan aksesoris, dan tata riasnya. Nah, milenaris itu yaitu pelengkap busana yang sifatnya melengkapi busana mutlak seperti sepatu, tas, topi, kacamata, selendang, jam tangan, dan lain-lain. Sedangkan aksesoris yaitu pelengkap busana yang sifatnya hanya untuk menambah keindahan si pemakai seperti cincin, kalung, bros, dan lainnya. Nah, busana juga tidak hanya terbatas pada pakaian seperti rok, blus, atau celana, tetapi merupakan kesatuan dari keseluruhan yang kita pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki, baik sifatnya pokok maupun sebagai pelengkap yang bernilai guna atau untuk perhiasan. Selanjutnya, di sini ada sejarah busana budaya Sunda. Setiap suku
Di negara Indonesia pasti mempunyai lebih dari satu jenis pakaian adat. Ada beberapa suku yang telah membedakan pakaian adat berdasarkan acara yang akan dihadiri. Akan tetapi ada pula beberapa suku yang membedakan pakaian adat berdasarkan kasta penggunanya. Sunda merupakan salah satu suku yang membedakan pakaian adat berdasarkan kasta. Nah, jenis pakaian adat Sunda yang telah dibedakan berdasarkan kasta ini tidak bermaksud untuk menghina kalangan masyarakat biasa atau dapat memicu kecemburuan sosial antara masyarakat. Eh, Akan tetapi, memang pembedaan pakaian adat ini sudah diwariskan secara turun-temurun sampai saat ini. Pakaian adat Sunda masih sering digunakan dan juga dilestarikan pada acara adat, misalkan pernikahan. Pakaian adat ini tetap digunakan oleh sebagian besar masyarakat yang berdarah Sunda. Bahkan di beberapa acara kenegaraan atau sebuah pesta rakyat di Jawa Barat, pakaian adat Sunda juga masih sering digunakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pakaian adat Sunda untuk rakyat biasa. Pakaian adat Sunda untuk laki-laki. Baju adat untuk pria Sunda di kalangan rakyat biasa disebut dengan salontreng. Pakaian ini nampak seperti baju kain berwarna gelap dengan sarung sederhana yang biasa dililitkan menyilang di bahu. Sementara untuk bawahannya dinamakan celana pangsi atau komprang yang merupakan celana kain besar yang di kaki. Mengenakan pakaian adat ini, para pria bisa menambahkan beberapa lainnya seperti logen atau ikat kepala dengan model barambang, semplak atau hanjuang nangtung. Alas kaki yang dipakai terbuat dari kayu namanya tarumpah. Pakaian adat Sunda untuk perempuan. Wanita Sunda dari kalangan rakyat biasa menggunakan kain batik panjang yang biasa disebut sebagai sarung kebat. Nama lain dari bawahan untuk pakaian adat ini adalah sinjang bundel yang merupakan rok yang dipakai sampai betis. Untuk atasannya, para wanita mengenakan kebaya yang dilengkapi selendang batik dengan beber sejenis ikat pinggang. Tidak lupa juga ada aksesoris mencolok yang dipadukan dengan pakaian adat Sunda, khusus wanita ini. Namun untuk alas kakinya biasanya menggunakan sandal jepit keteplek. Selanjutnya, pakaian adat Sunda untuk kalangan menengah. Pakaian untuk laki-laki. Baju adat untuk pria dari kalangan menengah berupa jas berwarna putih yang dikenal dengan nama bedahan. Sementara untuk bawahannya ada kain kebat yang disarungkan, lengkap dengan tambahan aksesoris, kepala berupa bengker. Untuk mempertegas kesan penampilan masyarakat dari kalangan menengah ke atas, para pria juga dianjurkan untuk memakai aksesoris berupa arloji rantai keemasan yang digantungkan pakaian adat Sunda perempuan. Para istri, pria yang profesi pedagang atau pengusaha juga memakai pakaian adat Sunda untuk kalangan menengah. Yang membedakan antara pakaian adat wanita dari rakyat biasa dan kalangan menengah adalah pilihan warnanya. Perempuan dari kalangan menengah bisa memakai kebaya dengan warna apapun, termasuk warna yang terang. Sementara bawahannya juga memakai kain kebat sebagai rok panjang. Kaum Hawa yang mengenakan pakaian adat untuk kalangan menengah ini rambutnya ditata dengan model sanggul. Tidak lupa juga ada aksesoris tambahan berupa ikat pinggang dan selendang dengan warna senada. Alas kaki yang dipakai umumnya adalah selop. Bahkan para wanita di kalangan menengah diperbolehkan memakai perhiasan tambahan seperti anting, kalung, gelang, maupun cincin. Selanjutnya, pakaian adat Sunda untuk kalangan bangsawan. Pakaian adat Sunda untuk laki-laki. Atasan yang dipakai sebagai pakaian adat Sunda kalangan bangsawan berupa jas yang terbuat dari bahan beludru hitam dengan sulaman benang emas di bagian ujung lengan. Untuk mengimbangi atasannya, para pria juga memakai bawahan berupa celana panjang dengan motif bahan dan warna serupa dengan atasannya ditambah dengan sabuk emas.
Aksesoris tambahan untuk para pria bangsawan berupa penutup kepala yang dinamakan bendo. Mereka juga bisa menambahkan arloji emas berantai yang digantung pada bagian saku. Pakaian adat Sunda untuk perempuan. Sama seperti pria, pakaian adat Sunda khusus bangsawan yang dipakai oleh wanita juga berasal dari bahan beludru berwarna hitam. Hanya saja bentuknya dibuat seperti kebaya. Ada juga tambahan mute atau manik-manik pada kebaya ini. Kain kebat juga masih dipakai sebagai bawahan pakaian adat ini. Alas kaki yang dipakai oleh wanita bangsawan berupa selop yang bahannya juga dari beludru hitam. Tambahan aksesoris lainnya bisa berupa sanggul rambut lengkap dengan tusuk kondenya, giwang, maupun bros. Perhiasan yang dipakai ini bisa berasal dari emas maupun berlian. Selanjutnya, pakaian adat Sunda untuk pengantin. Baju pengantin untuk pria. Sementara untuk pria menggunakan baju adat pengantin yang bernama jas buka prang wedana dengan warna senada dengan kebaya pengantin wanita. Bawahan yang digunakan merupakan kain batik yang motif dan warnanya terlihat serasi dengan warna baju atasannya. Satu yang tidak boleh dilewatkan oleh pengantin pria yang sudah mengenakan pakaian pengantin suku Sunda adalah bendo, penutup kepala yang berhiaskan batu permata. Di bagian bawah juga diberi tambahan boro sarangka, kantong atau tempat yang dipakai untuk menyimpan keris. Baju pengantin untuk wanita. Baju adat pengantin untuk wanita Sunda terinspirasi dari busana yang dipakai oleh putri-putri kerajaan Sunda di masa lampau. Baju pengantinnya berupa kebaya brokat dengan warna krem, kuning, atau putih. Untuk bawahannya menggunakan batik kebat, lereng eneng prada. Aksesoris tambahan untuk menunjang baju pengantin untuk wanita Sunda ini adalah mahkota perhiasan bernama siger. Siger memiliki makna kehormatan dan sifat bijaksana. Tambahan perhiasan lainnya bisa berupa gelang, cincin permata, dan dua kalung atau pendek dan panjang yang dipakai bersamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pakaian adat untuk acara resmi. Tak hanya menyediakan pakaian untuk pengantin saja, suku Sunda juga memiliki pakaian adat yang bisa dipakai untuk menghadiri acara resmi. Jika dilihat sepintas, pakaian adat untuk acara resmi memang nampak sama dengan pakaian adat khusus bangsawan. Pakaian adat untuk laki-laki, pakaian adat acara resmi untuk para pria mengenakan atasan seperti jas beludru yang dikenakan oleh para bangsawan. Sementara itu, bagian bawahnya diberi celana panjang yang selaras dengan warna atasannya. Aksesoris tambahan yang dipakai berupa kain samping di pinggang dan benda yang dipakai sebagai penutup kepala. Tak lupa juga untuk menyematkan arloji emas berantai pada bagian suku atasannya untuk membuat penampilan semakin rapi dan gagah. Pakaian adat untuk wanita. Bagi wanita yang ingin menggunakan pakaian adat Sunda untuk acara resmi, pakaian yang dipilih tergolong cukup sederhana dan tidak terlalu mencolok, yakni berupa kebaya warna polos dengan sulaman. Bagian bawahnya mengenakan kain bebat untuk membuat penampilan menjadi semakin anggun. Ada juga aksesoris tambahan berupa beber. Kamisol untuk pakaian bagian dalam, selendang yang warnanya juga harus diselaraskan dengan warna kebayanya. Boleh juga memakai perhiasan untuk semakin menunjang penampilan. Sama seperti pakaian adat pengantin, pakaian adat Sunda untuk acara resmi ini juga masih bisa dilihat sampai sekarang. Di beberapa acara yang mengangkat tentang kebudayaan Sunda, pakaian adat ini sangat sering dipakai. Keunikan baju adat Sunda. Keunikan pakaian adat Jawa Barat memikat buat diulas karena sebagai wakil identitas dari warga yang menempatinya. Pakaian adat sebagai baju yang dari beragam wilayah atau daerah tertentu, satu di antaranya pakaian adat dari Jawa Barat ataupun lebih dikenali sebagai adat Sunda. Secara geografis, suku Sunda di Pulau Jawa samping barat mencakup Banten dan Jawa Barat. Realisasi dan keterangan mengenai pakaian Sunda terdiri dari 3 barisan strata sosial, yaitu rakyat biasa, menengah, dan menengah atau bangsawan.
Penutup kepala yang disebut bendo, penutup kepala ini memang dikhususkan untuk pria. Untuk pakaian dikenakan jas takwa yang dibuat dari tipe kain dodot, aksesori yang lain ialah keris dan kalung. Selanjutnya, celana pria tidak sampai bawah. Model celana adat Jawa Barat ini cukup unik karena panjangnya tidaklah sampai bawah, tetapi cuma sampai wilayah betis dan berupa komprang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada aksesoris bober atau ikat pinggang untuk wanita. Pakaian khas wanita Jawa Barat ialah kebaya dengan kenakan ikat pinggang yang bernama bober. Ikat pinggang ini dibuat dari kain kebat dan untuk aksesoris yang lain yakni mahkota dengan rambut yang dihias atau digelung, jucung plus tambahan serangkaian bunga. Selanjutnya, pakaian adat menandakan strata sosial. Jawa Barat untuk acara adat umumnya ada ketidaksamaan pakaian yang dikenai oleh setiap orang. Semua bergantung dari status sosialnya, dimulai dari bangsawan sampai warga secara umum. Selanjutnya ada pakaian beskap. Pakaian adat Jawa Barat yang tersering dikenakan saat acara resmi, dimulai dari pernikahan, tatap muka rasio nasional, atau upacara adat adalah beskap. Beskap biasanya mempunyai warna hitam, polos, dan dikenai seragam oleh mayoritas orang. Kemudian ada mojang jejaka. Pakaian adat Jawa Barat ini umumnya dipakai dalam beberapa acara tertentu di tempat Jawa Barat. Baju ini biasanya digunakan oleh anak-anak muda untuk tampilkan kebudayaan Jawa Barat ke halayak luas. Selanjutnya, kebaya Sunda. Pakaian biasa dikenai beberapa kaum Hawa dengan bawahan berbentuk kain jarik dengan pola batik yang beragam macam khas Jawa Barat. Sunda pakaian tradisional khas Jawa Barat ini makin cantik plus tambahan aksesoris komplit berbentuk tusuk konde, giwang, kalung, gelang, cincin, dan aksesoris yang lainnya. Baju tradisional khas Jawa Barat ini biasa mempunyai beberapa warna yang ceria, seperti warna putih, merah marun, dan ungu muda. Nah, yang terakhir, kesimpulannya yaitu jenis pakaian adat suku Sunda yang telah dibedakan berdasarkan kasta ini tidak bermaksud untuk menghina kalangan masyarakat biasa atau dapat memicu kecemburuan sosial antar masyarakat. Akan tetapi, memang pembedaan pakaian adat ini sudah diwariskan secara turun-temurun. Macam-macam budaya Sunda, pakaian adat Sunda tak hanya dibedakan berdasarkan kasta penggunaannya saja, tapi ada juga pakaian yang dibedakan berdasarkan acaranya, seperti pakaian pengantin atau untuk menghadiri acara resmi. Pakaian adat Sunda untuk rakyat biasa, pakaian adat yang dipakai oleh suku Sunda, kalangan rakyat biasa tergolong sederhana dan tidak banyak menggunakan aksesoris yang meriah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.